Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang implikatur, peranggapan, entelemen, dan inferensi. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah pragmatik Ibu Niwayan Ayu PS MPD. Kelompok kami terdiri dari Susma Dewi, Nawati, Larastiani, dan Sri Sulastri. Implikatur. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh Grace pada tahun 1975. Beliau berpendapat bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Posisi yang diimplikasikan di dalam studi linguistik lazim disebut implikatur. Terkait hal di atas, implikatur adalah penganalisisan makna yang tersirat berdasarkan versi mitra tutur. Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Kegunaan implikatur. Yang pertama, untuk memperhalus tuturan. Yang kedua, menjaga etika kesopanan. Yang ketiga, untuk menyindir dengan halus atau tak langsung. Yang terakhir, untuk menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Contoh, Suto adalah orang Medan, sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan yang domain suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa watak Suto keras karena ia orang Medan. Selanjutnya, panas sekali ruangan ini kan? Artinya bahwa mahasiswa agar dapat membuka jendela kalau ruangan berpendingin. Mahasiswa agar dapat menghidupkan mesin pendingin ruangan. Sarapan sudah tersedia, Pak. Artinya bahwa sang istri menyilakan suaminya agar segera menyarap. Praanggapan atau presuposisi. Menurut Krida Laksana, dalam Caniago 1997 halaman 42, praanggapan adalah syarat yang diperlukan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu kalimat secara pragmatik. Sedangkan menurut Yule 2006 halaman 33 menyatakan bahwa praanggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan penutur sebagai kasus sebelum membuat sebuah ujaran. Contoh, ayah saya baru saja pulang dari Brebes. Praanggapannya, saya mempunyai seorang ayah yang tinggal di Brebes untuk sementara waktu. Apakah Andi masih pemabuk? Peranggapan Andi adalah seorang pemabuk pada masa lampau. Tika berhenti perawatan dokter kecantikan. Peranggapan dulu Tika perawatan dokter kecantikan. Perbedaan mendasar antara praanggapan dan entelemen adalah bahwa dalam praanggapan Anda diminta untuk menganalisis benar atau tidaknya suatu kalimat secara pragmatik.
bukan analisis kalimat ditinjau dari segi gramatikal atau tidak gramatikal. Sedangkan di dalam entailment, Anda diminta untuk menganalisis hubungan antara tuturan dengan maksud yang harus bersifat mutlak, seperti dikatakan oleh Rahardi tahun 2005 halaman 43. Contohnya, yang pertama, Arnold adalah guru bahasa Indonesia di SMA Tunas Bangsa. Arnold adalah lulusan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kedua, Margareta memiliki gelar akademik SPOG. Margareta adalah lulusan Program Studi Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Yang ketiga, 3 bulan yang lalu, Ani menikah dengan Sastro Adilati Wojo. Kini Ani sedang hamil. Penjelasannya, untuk kasus pertama, tuturan B merupakan konsekuensi mutlak dari tuturan A, karena syarat menjadi guru bahasa Indonesia di SMA adalah lulusan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk kasus yang kedua, tuturan B merupakan konsekuensi mutlak dari tuturan A, karena seseorang yang memiliki gelar akademik SPOG pasti sudah menempuh pendidikan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Dan untuk kasus ketiga, tuturan B merupakan konsekuensi mutlak dari tuturan A, karena wanita yang sudah menikah kemungkinan bisa hamil. Selanjutnya, inferensi. Perbedaan yang fundamental antara entailment dengan inferensi adalah bahwa dalam entailment wajib ada konsekuensi mutlak antara tuturan dengan maksudnya. Sedangkan dalam inferensi, Anda diharapkan dapat menyimpulkan beberapa tuturan yang merupakan data premier. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Gampers, Rani dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 183, bahwa inferensi adalah penarikan simpulan berdasarkan ujaran, konteks, dan situasi. Contohnya, 1. Ban sepeda motor bergojol bocor. Dia tidak memiliki uang, padahal dia harus kuliah besok. Konklusinya, dia tidak jadi berangkat ke kampus. Contoh 2. Tunjang Sampurna akan mandi di rumahnya. Listrik sedang padam. Setelah dicek, bak mandi di rumah Tanjung Sampurna kosong. Konklusinya, Tunjang Sampurna tidak jadi mandi. Contoh ketiga, Irma Tanjung berangkat ke sekolah pada hari Selasa. Dia benar-benar cemas dengan pelajaran kimianya karena dia tidak dapat mengendalikan kelas. Konklusinya, Irma Tanjung adalah seorang guru.